Nama saya Mustamirul Fidin, NIM 22104178835, kelas F, mata kuliah pengantar ekonomi. Dosen Rikola Dewirawa SEMM. Saya akan membacakan soal UTS ini beserta jawabannya. Yang pertama, sebutkan apa yang menjadi inti dari permasalahan ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Masalah ekonomi ini akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Intinya adalah kebutuhan dan kebutuhan manusia begitu banyak dan tidak terbatas. Berbagai fenomena yang terjadi di bidang ekonomi selama pandemi ini, membawa dampak yang begitu besar dalam dunia perekonomian masyarakat. Selama pandemi ini terjadi, keadaan ekonomi masyarakat di Indonesia tentu mengalami berbagai perubahan yang signifikan. Hal ini tentu menimbulkan berbagai fenomena baru dalam kehidupan sehari. Beberapa fenomena yang terjadi dalam bidang ekonomi selama pandemi ini berlangsung antara lain sebagai berikut. 1. Peningkatan jumlah pengangguran. 2. Pergeseran pola kerja selama pandemi. Dan terakhir, bertambahnya sistem alih daya outsourcing dan pekerja kontrak. Dan perubahan pola konsumsi masyarakat menengah ke atas. Yang nomor 2, sebutkan ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijaksanaan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Kebijakan Indonesia dalam masalah ekonomi terus dilakukan dan dikembangkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Diperlukan 2 kebijakan penting, yaitu pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, khususnya percepatan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun non-fisik. Pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi digital dan e-commerce. Sedangkan di negara kita, untuk mengatasi kebijakan masalah-masalah ekonomi, pemerintah Indonesia juga memiliki kebijakan-kebijakan, yaitu percepatan infrastruktur, perkembangan sektor ekonomi potensial, perkembangan sektor industri, perkembangan sektor pertanian, perkembangan sektor pariwisata. Dan untuk nomor 3, kenapa ekonomi dan politik bisa berkesinambungan dalam menjalankan roda perekonomian? Semua negara tentunya memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang mendukung untuk perkembangan dan kemajuan negaranya. Dalam hal ini, pemerintah melakukan beberapa terobosan seperti halnya membuat kebijakan-kebijakan serta suatu hukum yang melindungi masyarakat lemah dan menciptakan sebuah keadilan. Selain hal tersebut, untuk kesejahteraan dan kemakmuran butuh yang namanya pembangunan di berbagai aspek seperti pembuatan lapangan kerja, pelatihan kerja, melengkapi fasilitas umum dan lainnya, dan berhubungan dengan perwujudan pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi dalam suatu negara. Yang keempat, jelaskan mengapa pasar monopoli lebih banyak peran pemerintah dalam penentuan harga dari produk tersebut. Jawabannya, pemerintah memberi izin terhadap perusahaan baru dengan produk yang sama dengan yang dihasilkan perusahaan monopoli. Hal ini membuat perusahaan monopoli harus bekerja lebih efisien demi menyaingi kompetitornya. Kehadiran barang impor membuat perusahaan monopoli tidak leluasa lagi menentukan harga. Peran pemerintah dalam menentukan harga besar secara langsung adalah dengan menetapkan batas harga minimum dan batas harga maksimum. Sedangkan peran pemerintah dalam menentukan harga pasar secara tidak langsung ialah dengan adanya penetapan pajak terhadap barang mewah serta pemberian subsidi kepada produsen. Dan terakhir, nomor 5. Bagaimana tanggapan dan kebijakan awal yang diambil hampir semua pemerintah di dunia termasuk di Indonesia dalam menghadapi krisis ini menurut Anda? Menurut saya, nomor 5, pelemahan ekonomi yang signifikan akibat COVID-19 telah mendorong agresif
telah mendorong langkah agresif otoritas dunia. Selain langkah kebijakan untuk memperkuat sektor kesehatan, pemerintah dunia juga menaruh perhatian terhadap upaya untuk mengatasi dampak keterpurukan ekonomi dengan meluncurkan berbagai stimulus. Sasaran kebijakan juga sangat luas, mulai dari rumah tangga, korporasi, UMKM, bahkan pemerintah di daerah, serta menyasar berbagai sektor ekonomi. Berbagai lembaga seperti IMF, World Bank, ASEAN juga menyerukan pentingnya kerjasama internasional untuk mengatasi dampak pandemi. Sedangkan pemerintah Indonesia sendiri memiliki kebijakan dalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID ini. Kebijakan yang dilakukan untuk peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Dan tidak lama lagi, pada 15 November 2022 ini, Indonesia dan anggota G20 lainnya akan melakukan pertemuan di Nusa Dua Bali, yang salah satu pembahasannya adalah bagaimana memulihkan ekonomi dunia akibat dampak COVID-19. Sekian jawaban dari saya pada soal UTS Makul pengantar ekonomi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.